Dalam dunia bisnis, sering banget kita dengar cerita David versus Goliath. Nah, kali ini kita akan bedah kisah PT Cerestar Indonesia, atau yang kodenya TRGU, sebuah perusahaan yang berani banget menantang dominasi para raksasa di salah satu pasar terbesar di Indonesia. Oke, untuk bisa ngerti ceritanya, kita harus mulai dari satu angka yang gede banget, 12,1 juta ton. Yup, segitu banyaknya gandum yang diimpor Indonesia setiap tahunnya. Ini menjadikan kita salah satu importir gandum terbesar di dunia. Tapi, pertanyaan sebenarnya kan, siapa sih yang mengendalikan pasar segede ini? Jawabannya, ini adalah arena para Goliath, sebuah pasar oligopoli klasik di mana cuma segelintir pemain raksasa yang berkuasa. Ini bikin pemain baru susah banget buat ikut bersaing. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi, gimana sih sebetulnya medan pertempuran yang sangat terkonsentrasi ini? Datanya nunjukin betapa ketatnya industri ini. 4 pemain terbesar aja udah menguasai lebih dari 76% pasar, yang dipimpin sama raksasa kayak Bogasari. Dan yang paling menarik, ternyata 70% dari semua tepung terigu ini larinya ke satu hal, kecintaan kita semua sama yang namanya mie. Nah, di tengah dominasi para raksasa ini, muncullah seorang penantang baru, PT Cerestar atau TRGU, datang dengan serangkaian strategi yang cerdas banget buat merebut pangsa pasar. Coba Anda perhatikan deh, ekspansi mereka yang gila-gilaan ini. Cuma dalam waktu 4 tahun, TRGU melipat gandakan kapasitas penggilingannya lebih dari 4 kali lipat. Ini langkah yang sangat berani. Angka ini artinya, kapasitas produksi harian mereka sekarang udah ada di level yang patut diperhitungkan banget. 2.200 metrik ton. Ini kekuatan produksi yang serius. Jadi, ini nih poin krusialnya. Silo raksasa mereka itu bukan cuma tempat penyimpanan biasa. Ini adalah senjata strategis. Dengan kapasitas segede itu, mereka bisa borong gandum dalam jumlah besar pas harga dunia lagi anjlok, jadi bisa mengunci biaya rendah dan menjamin pasokan tetap stabil. Tapi, seperti yang bisa kita duga, pertumbuhan secepat kilat ini pasti ada harganya. Dan harganya ini lumayan mahal. Tekanan finansialnya mulai kelihatan jelas. Coba lihat, total utang perusahaan sekarang jauh melampaui total modalnya sendiri. Ini bisa dibilang red flag yang jelas buat para investor. Kalau diangkakan, rasio utang terhadap ekuitas mereka itu mencapai lebih dari 152%. Nah, tingkat utang setinggi ini jadi resiko utama karena bisa bikin perusahaan jadi rentan sama gejolak suku bunga dan pastinya lebih sulit buat cari pendanaan baru. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik semua risiko ini, ada gelombang kesempatan emas yang menanti di depan mata. Mari kita lihat apa saja pendorong-pendorongnya. Katalis pertama adalah program makan bergizi gratis dari pemerintah. Inisiatif raksasa ini diprediksi bakal menciptakan lonjakan permintaan yang luar biasa untuk bahan-bahan pangan dasar. Program ini bisa dibilang menciptakan keuntungan ganda buat TRGU. Di satu sisi, permintaan tepung buat mie dan roti pasti bakal meningkat. Di sisi lain, permintaan produk sampingannya untuk pakan ternak juga bakal ikut melonjak. Katalis kedua adalah diversifikasi mereka yang cerdas. TRGU secara strategis mulai masuk ke pasar pakan ternak, sebuah pasar yang potensinya bisa 2 kali lebih besar dari pasar tepung terigu untuk konsumsi manusia. Tapi tentu saja jalan ke depan itu nggak akan mulus. Ada badai di pasar global. Dan karena TRGU ini 100% importir, mereka ada persis di tengah-tengahnya. Karena semua bahan bakunya diimpor, biaya produksi perusahaan jadi sangat bergantung sama fluktuasi harga gandum global. Coba lihat bedanya. Harga dari Amerika Serikat bisa jauh lebih tinggi dibandingin sama yang dari Eropa. Tapi ada resiko yang mungkin lebih besar lagi, yaitu fluktuasi mata uang. Sebuah riset menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah akan secara langsung bikin biaya impor mereka membengkak. Faktanya, sebuah analisis yang mendalam tentang ekonomi Indonesia mengonfirmasi hal ini, dan temuannya ini sangat relevan banget buat TRGU. Studi tersebut nemuin adanya hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, setiap kali rupiah melemah, hampir bisa dipastikan biaya impor bakal naik. Ini menjadikan nilai tukar sebagai ancaman kritis bagi keuntungan perusahaan. Nah, meskipun menghadapi semua risiko ini, hebatnya manajemen TRGU berhasil melakukan pembalikan kinerja keuangan yang dramatis. Bayangin, mereka mengubah kerugian besar 96 miliar rupiah menjadi laba bersih 20 miliar rupiah cuma dalam waktu 1 tahun. Caranya, dengan mengubah fokus ke produk-produk yang marginnya lebih tebal.
Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah strategi brilian TRGU ini cukup kuat untuk mengatasi beban utangnya yang besar dan menavigasi risiko-risiko global? Apakah ini sebuah kisah pemulihan yang inspiratif atau jangan-jangan sebuah jebakan utang yang berbahaya?